Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah sekte terbesar dan terkuat bernama Lembah Hantu, di mana sekte ini dipimpin oleh pendekar sakti yang dijuluki si Topeng Emas. Dia berhasil membuat sektenya nomor 1 dalam dunia persilatan. Dan kisah akan berfokus pada pendekar sakti bernama Ashura, di mana dia ditugaskan sebagai pembasmi musuh. Sejak kecil dia tidak punya siapa-siapa karena keluarganya dibantai orang tak dikenal. Sejak itulah dia dilatih sang guru yang kebetulan komandan dari Lembah Hantu, dan akhirnya dia pun bergabung. Saat peperangan dahsyat dia harus kehilangan lengannya karena melindungi sekte. Sang penguasa lembah pun memberikan tangan sakti yang berkekuatan dahsyat. Saat Ashura masih kecil, sang ayah berhasil membuat peta dari tembaga yang menunjukkan harta karun kuno yang tersembunyi. Namun hal itu membuat bencana hingga sang ayah juga keluarganya dibantai. Sejak saat itu petanya hilang dan menyebabkan pertumpahan darah. Namun kini peta tersebut muncul kembali dan Ashura harus menemukannya agar bisa balas dendam. Di sisi lain kita diperlihatkan kerajaan megah bernama Mulberry, di mana para petinggi kerajaan menginfokan bahwa peta tembaga telah ditemukan. Keberadaannya yaitu dimiliki gubernur kota perbatasan. Sang jenderal telah mengutus anggotanya untuk mengambil petanya, namun si gubernur menolaknya. Yang di situ satu jenderal bernama Zhao menawarkan diri siap bertempur dan mengambil petanya dari gubernur. Di wilayah lain kita diperlihatkan kembali kerajaan bernama Pagoda Selatan, di mana sang raja telah mengetahui di mana peta itu berada. Yang di situ dia menugaskan istrinya bernama Fleur yang dikenal sangat cerdik, yang akan mengambil petanya dengan cara cerdik tanpa menggunakan kekerasan sebelum Jenderal Zhao dari kerajaan Mulberry mendahuluinya. Salah satu jenderal bernama Rui mendatangi sekte Lembah Hantu, di mana tujuannya untuk menemui ketua sekte. Dia meminta ketua sekte agar bisa membantunya mendapatkan peta tembaga dan membunuh Jenderal Zhao. Sementara Ashura menemui gurunya, dia mengatakan bahwa peta tembaga harus dia dapatkan karena benda tersebut satu-satunya yang akan membawa ke orang yang telah membantai keluarganya. Di situ sang guru sebenarnya tidak ingin muridnya terlibat dalam perebutan petanya karena peta tersebut telah merenggut nyawa ratusan pendekar. Dia curiga ada konspirasi yang memunculkan peta tersebut. Singkatnya, pesta naga dilakukan oleh gubernur. Di situ terlihat kelompok pendekar Lembah Hantu yang diutus Topeng Emas untuk merebut peta tembaga dari gubernur untuk diberikan pada Jenderal Rui yang meminta bantuan tempo hari. Begitupun dengan Ashura yang telah ada di sana. Dia memantau dari kejauhan. Ashura melihat bahwa orang-orang yang mengendalikan naga adalah pendekar Lembah Hantu, utusan ketua sekte, di mana mereka mulai beraksi dengan meletakkan peledak di titik yang sudah ditentukan. Yang ketika naga mulai mendekati gubernur, tiba-tiba dan ya, kini saatnya Ashura membantu pendekar Lembah Hantu sekaligus merebut peta tersebut. Namun ketika dia hendak menyerang Jenderal Zhao, tiba-tiba muncul 4 pendekar sakti dan ya, Ashura pun kewalahan melawan 4 pendekar sakti, entah siapa yang menyuruhnya. Ashura pun mengalah dan pergi. Malam harinya terlihat sang gubernur sedang mengamati petanya. Datanglah salah satu pelayan untuk menghiburnya, namun gadis tersebut malah membunuhnya dengan jarum beracun. Dia pun dengan mudah mengambil peta tersebut. Namun di saat yang sama datanglah Ashura yang telah mengetahui bahwa gadis itu dari sekte yang sama. Dia bernama Tian. Dia sedang menyamar menjadi pelayan gubernur. Ashura pun mengancam agar Tian menyerahkan petanya. Saat dalam perjalanan tiba-tiba sang guru muncul di hadapannya yang membuat Ashura ngahulang. Yang di situ sang guru mengatakan bahwa kini Ashura telah dianggap pengkhianat oleh sekte Lembah Hantu karena telah merebut peta untuk keperluan pribadinya. Yang rupanya sang guru ditugaskan untuk membunuh Ashura, namun dia takkan melakukan itu pada muridnya. Dia akan berpura-pura kalah saat melawan Ashura. 划伤你的腹肌中的力，除掉。
快跑！自己要小心了。 Ashura dan Tian beristirahat di suatu tempat yang di situ Ashura berpikir ada kejanggalan dalam peristiwa 4 pendekar yang menyerangnya di istana gubernur yang seolah-olah telah mengetahui bahwa akan ada penyerangan dan mengincar Ashura sebagai target utama. Esok harinya Ashura berpamitan pada Tian akan melanjutkan misinya. 我该走了。不忍分离人世间。 Ashura pun tiba di kota. Dia memasuki kedai teh yang dipenuhi para pendekar yang rupanya dia akan menemui Jenderal Rui untuk menanyakan siapa yang telah mengirim 4 pendekar yang menyerangnya. Yang di situ Jenderal Rui tidak mengetahuinya, malah Jenderal Rui meminta Ashura untuk menyerahkan petanya, namun Ashura menolaknya. Jenderal Rui yang ternyata sudah menangkap Tian mengancam akan membunuh Tian jika tidak menyerahkan petanya, dan tiba-tiba dan ya, datang pendekar sakti membunuh Jenderal Rui dan antek-anteknya. Dia diutus ketua sekte untuk mengambil peta dari tangan Ashura dan membawanya untuk menjalani hukuman. Dia mengancam jika Ashura tidak menyerahkan petanya, maka salah satu dari mereka harus ada yang mati. Namun ketika Ashura akan melawannya, tiba-tiba datang pasukan prajurit dari kerajaan pagoda yang dipimpin oleh Nyonya Fleur. Dia memerintahkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Yang di situ Ashura menunda pertarungannya dan bersatu untuk menghadapi pasukan pagoda. Di situ Ashura berpura-pura mengalah agar bisa bertemu dengan Nyonya Fleur, di mana Ashura mengatakan bahwa dia ingin tahu siapa yang telah membantai keluarganya. Nyonya Fleur berjanji akan memberitahu siapa pelakunya, namun dia meminta Ashura membunuh kaisar kerajaan Mulberry saat pertemuan nanti. Tiba di hari pertemuan, kedua kerajaan sepakat bekerja sama dalam menemukan harta karun kuno bersama-sama dengan sumpah dan perjanjian. Setelah acara selesai, Nyonya Fleur bernyanyi untuk menghibur kedua raja, namun Raja Mulberry telah menyuruh Jenderal Zhao untuk meracun Raja Pagoda. Yang ketika Jenderal Zhao ingin memberikan racun tersebut lewat minuman, tiba-tiba dan ya, datanglah orang misterius yang ketika Ashura hendak menghabisinya, ternyata itu adalah gurunya yang membuat dia terkejut. Di sisi lain, Jenderal Zhao yang melihat Raja Pagoda tanpa pengawalan langsung membunuhnya. Setelah raja tewas, muncul istrinya yang berpapasan dengan Jenderal Zhao dengan tatapan penuh curiga. Ashura melihat ada keanehan di antara mereka berdua. Untuk memastikan kecurigaan itu, Tian menyamar jadi Nyonya Fleur, dan benar saja setelah masuk kamar, Jenderal Zhao langsung memeluknya, menandakan ada sesuatu di antara mereka. Ketika Ashura mengawasinya dari atas, Jenderal Zhao berbisik yang ternyata yang mengendalikan semua ini adalah Nyonya Fleur sendiri. Bahkan Zhao pun disuruh membuat peta harta karun yang faktanya harta itu tidak ada, sehingga para pendekar saling menghabisi selama puluhan tahun. Singkatnya, Ashura yang diperintahkan sang guru untuk menemuinya di suatu tempat yang di situ sang guru dihadang 4 pendekar sakti dan ya, sang guru akhirnya tumbang. Yang membuat dia semakin terkejut adalah 4 pendekar itu adalah utusan dari si Topeng Emas, ketua sekte Lembah Hantu. Sang guru yang menjabat sebagai komandan merasa dikhianati. Ketika hendak dihabisi, sang guru mengambil sesuatu dari pakaian ketua sekte. Tak lama Ashura pun datang. Beralih ke Jenderal Zhao yang sedang mendatangi kerajaan pagoda. Dia diperintah untuk berjanji agar menjaga Raja Muda kerajaan pagoda. Ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba ada penyerangan di luar istana, dan itu adalah sekte Lembah Hantu yang diberitahu Ashura bahwa ketua sekte lah dalam semua ini, di mana mereka akan menghadapi 4 pendekar dan pasukannya. Sementara Jenderal Zhao akan menghabisi Raja Muda, namun dicegah oleh Fleur yang telah sadar atas semua kesalahannya dan akan menebus itu semua dengan cara mengorbankan dirinya.
人。 Dan kini saatnya Ashura menghadapi Jenderal Zhao. Dia berhasil mengungkap semuanya termasuk yang membantai keluarganya. Ashura juga berhasil mengungkap siapa Jenderal Zhao yang ternyata adalah si topeng emas ketua sekte lembah hantu dan Nyonya Fleur adalah Ratu Arpi yang sudah lama menghilang. Zhao dan Fleur menyuruh ayah Ashura untuk membuat peta harta yang tak pernah ada dengan tujuan dia akan menjadi raja penguasa dan akan melenyapkan lembah hantu sehingga akhirnya yang tadinya penguasa lembah hantu jadi penguasa dunia. Namun kini niatnya terbongkar dan Ashura akan melenyapkan Jenderal Zhao. Dan ya, Ashura berhasil mengalahkan Zhao sekaligus membalaskan dendamnya. Tamat. Saya Obay mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.